Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin bi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wal fawz wal jannah wan najat min al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء وصل جميع الأخلاق والرشيدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حسن وحسين السلالات أفضل حسن وحسن علي بيت النبي الشريف وجميع شهداء المهاجرين وجميع التابعين ونعمة المجتهدين إمام حنيفة إمام مالك إمام الشافعي بن حنبل عن تركس وسلم صاحب الجن أحمد محمد الغزالي مع شهادي أحمد بن عبد وياسر بن سوزن جمال علي أحمد العائلات محمد هاشم أشهد أن صلاة الرسول والياس من يا سيدنا النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, mereka senantiasa mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebaikan dari putra-putrinya yang soleh dan solehah. Orang tua kita yang mendahului kita, mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia. Mudah-mudahan segala kekhilafannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya dilipat gandakan. Kedua orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ala hadihin niyah binatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, baik tingkat SD, SMP, sampai di perguruan tinggi atau di pondok pesantren yang sedang belajar ilmu agama, yang sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga
untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang tidak bersama kita, mudah-mudahan yang bekerja mendapatkan rezeki yang barokah, yang belajar mendapatkan ilmu manfaat, dan mereka dijauhkan dari narkotika, dijauhkan narkoba, dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari judi online, dari perjudian, dijauhkan dari LGBT ala hadihiniyah binitin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khusus yang hadir di pagi hari ini, di malam hari ini, di malam Jumat, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, sehat jasmani, rohani, sehat ekonomi, sehat keluarganya, sehat anak turunnya, dan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat haji maupun umrah, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, sehat dan bisa berangkat haji dan umrah, bisa sujud di depan Ka'bah dan bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah binatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني والمشرب الهنيء يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab tentang adzan. Tentang adzan. Nanti kalau kita sudah tahu tahu fadilahnya adzan, tahu bahwa seorang muadzin itu istimewa, seorang muadzin itu tidak akan disiksa di dalam api neraka, bahkan wajib masuk surga. Seorang muadzin itu tidak akan dimakan ulat atau belatung di dalam kubur, nanti akan rebutan menjadi seorang muadzin. Jadi ternyata muadzin itu manzilatuhu azim indallah subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti muadzin yang seperti apa? Yaitu muadzin yang adzannya itu muhtasiban. Muhtasiban itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau bayaran gimana? Muadzin tapi dibayar. Nah, itu mungkin kalau tahu gajinya muadzin di Timur Tengah, itu mungkin orang akan rebutan menjadi muadzin. Tapi muadzin yang seperti apa yang kira-kira mendapatkan keistimewaan, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala wa man ahsan qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan qala innani minal muslimin. Ya. Wa man ahsanu qawla. Tidak ada yang lebih baik dari sebuah ucapan mimman da'a ila Allah. Ya, dari sebagian orang yang apa? Sifatnya da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada suara, tidak ada ungkapan, tidak ada ucapan, tidak ada suara yang keluar dari lisan yang lebih indah melebihi suara yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara apa itu? Suara adzan. Adzan kan mengajak apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu kan ayo kita segera melaksanakan sholat. Kemudian kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Apakah ada yang lebih baik dari suara ajaan untuk menunaikan sholat? Sampai Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ya, sebagian menyatakan da'a ila Allah itu artinya da'a ila tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Maka tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat namanya superlatif ya. Superlatif itu berarti paling. Kalau sudah paling maka tidak ada yang lebih dari maka Allahu Akbar. Mimman da'a ilallah, maka ayat ini pertama mengajak apa? Ad-da'watu ila tauhid, yaitu mengajak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adzan itu sendiri kalau dikumandangkan orang kena jin, jin ini Melayu. Jadi ada orang kena kejinan, kemudian kita adzan, kemudian jin itu ayo bangsa jin, setan, dedemit, gedruwo, napa malih? Iblis, terus kuntilanak itu Melayu. Tapi katanya kiai-kiai ini ikut zaman biyen. Nek zaman saat ini gak Melayu, tapi pindah tempat. Ya, pas ada drakor, ya, kok ada adzan. Setannya lari apa tidak? Setannya itu pindah di atasnya, mencolot. Bersembunyinya di atas, mencolot. Kalau dulu lari. Oleh karena itu zaman modern setan itu makin banyak tempat untuk bersembunyi. Kadang bersembunyi di tempat-tempat yang sangat dekat dengan kita. Makanya kita pernah membahas kalau kita masuk rumah, kemudian kita berdoa, kemudian setannya mengatakan, ya bangsa setan itu menyatakan, wah saya tidak punya tempat, ya, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur. Karena apa? Rumahnya penuh dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau begitu masuk kita itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rumahnya itu jarang digunakan sholat, jarang digunakan membaca Al-Quran, jarang juga digunakan untuk sholat malam, jangan yang ada di sekitar kita itu adalah koncone dewi, ya setan-setan. Makanya rumah yang tidak pernah dikumandangkan di dalamnya itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu biasanya sering tukaran. Terus tukaran ini kusuwi, gak gampang wawu karo bojone. Nah, ini muga-muga kula panjenengan tuh rumah kita itu bukan hanya untuk sekedar tidur, tapi di situ untuk ya menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang yang rumahnya itu dekat dengan masjid. Ya, rumah yang dekat masjid itu setiap hari mendengarkan lantunan suara adzan sehari 5 kali. Tapi kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun 6 kali ya tetap tidak berangkat ke masjid. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan hayya 'alas shalah, kita disunahkan menyambut dengan
La haula wala quwata illa billah. Sebab yang menggerakkan kaki kita untuk berangkat ke masjid itu bukan kesehatan kita. Oh itu banyak Pak, orang yang sakit asam urat itu berangkat ke masjid. Oh ada yang sehat dan perkasa itu malah tidak ke masjid. Jadi yang menggerakkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ini ku. Mimman da'ilallah. Terus setelah diajak ya ke tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wa amila salihah, kemudian beramal soleh. Jadi amal soleh itu implementasi dari hati kita beriman, kemudian iman ya, implementasi iman itu beramal soleh. Mungkin kita beriman, mungkin belum beramal soleh, tapi kita punya poin, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang beramal kebaikan, tapi tidak dilandasi dengan iman, itu beda. Oleh karena itu orang yang non Islam ya, orang yang tidak beragama Islam itu kadang baik, tapi landasannya bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selain kita beriman mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal kebaikan landasannya adalah ini adalah buah dari keimanan kita. Maka di sini wa amila sholihan. Kemudian qala innani minal muslimin, innani sesungguhnya aku minal muslim termasuk orang-orang yang pasrah, orang-orang yang beragama Islam. Muslim itu artinya aslama yuslimu, itu adalah orang yang pasrah. Pasrah kepada siapa? Tentu saja kita semua pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan pertama ad-da'watu ila tauhid, yang kedua ya al-a'mal as-salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Annahu qala la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala jin illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. La yasma'u, tidak mendengarkan, mada sautil mu'adzin, sepanjang suara orang yang adzan. Siapa yang mendengarkan? Jinnun, yaitu jin, wala insun, dan juga bangsa manusia, wala syai'un, dan sesuatu, kecuali yashhadu lahu yaumal qiyamati, kecuali kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, pada sebuah riwayat, annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Bahkan ya tanaman-tanaman, baik yang kering atau yang basah. Kalau berarti yang kering berarti tumbuh-tumbuhan, kemudian yang kering yang kering itu bebatuan, gunung-gunung, bahkan tumbuh-tumbuhan yang basah, itu semua kelak akan menjadi saksi. Ini orang yang ada. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita ke Mekahnya, di Mekah itu, kalau kita setelah melaksanakan sa'i sudah selesai, berakhirnya terbukti inna sofa wal marwata, inna sofa wal marwah. Kita berakhir pada marwah. Sa'i ini berapa putaran? 7 kali 2 apa 7 toh? Soalnya ada mutawif itu membimbing sa'i itu ternyata jumlahnya 14. Karena pengetahuannya 7 kali itu berarti satu putaran 7, ya berarti sofa wal marwah itu dihitung 1, terus muter lagi sofa marwah 1, berarti benten 14. Begitu selesai, kakinya itu sambil digosoki, alhamdulillah sudah selesai. Kok lama? Iya, karena ini terlalu capek. Ya. Kok lama? Ternyata dihitung 14. Ya lumayan ya. Lumayan lari-lari
kayak tengriki niku muteri rampal berapa kali. Ternyata dia itu tidak tahu manasik haji dan manasik umroh. Ngertinya pokok tujuh kali. Makanya kadang pembimbing niku nek boten nggak ada ilmu ini tambah menyesatkan. Tapi kan tetap sah nih, cuma kelelahan. Nah, ketika kita selesai itu keluar di situ dulu ada bukit. Nah, bukit itu di situ ada namanya batu namanya Zaqaqul Hajar. Napa? Zaqaqul Hajar. Menurut Syekh Abdul Fattah Rawah, guru saya, beliau punya riwayat di situ ada sebongkah batu. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat, maka batu itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kalau kita adzan temenan itu seorang muadzin, ya, seorang muadzin itu suaranya itu, ya, kalau suaranya itu misalkan satu ruangan itu sepanjang suara itu maka tumbuh-tumbuhan baik yang masih ya, kayak rumputan, pepohonan, dia kelak akan menjadi saksi dan juga bebatuan karena dia kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan hebat muadzin itu. Cuma tidak semua orang itu mau jadi muadzin karena apa? Karena muadzin sendiri itu termasuk apa? Termasuk pekerjaan yang paling berat. Bahkan Rasulullah SAW menyebut muadzin itu sebagai ru'a'us syams wa ru'a'ul qamar wa ru'a'un nujum. Jadi seorang muadzin itu disebut oleh Rasulullah namanya ru'a'us syams. Kenapa ru'a'us syams? Ru'a'us syams itu adalah penjaga, merawat matahari, merawat bulan dan merawat bintang. Artinya apa? Tidak ada orang yang berat seperti beratnya seorang muadzin. Jadi orang kalau sudah dinobatkan menjadi muadzin itu sudah menjadi penjaga matahari, artinya penjaga waktu. Jadi waktu maghrib atau waktu subuh itu tergantung pada seorang muadzin. Misalkan posoan bulan puasa, terus kemudian muadzinnya itu adzan jam 5, padahal maghribnya jam 6. Kira-kira satu kampung itu mereka buka puasa apa? Berarti kan tergantung sama muadzin. Nah, nek muadzin gak tenanan, itu kira-kira gitu sokat, ya dosa karena apa? Karena satu kampung buka bersama. Ternyata adzannya apa? Adzannya itu ternyata tidak sesuai dengan waktu. Berarti termasuk nanggung dosanya orang yang sekian banyak. Makanya kita harus betul-betul menghormati dan memuliakan seorang muadzin. Jangan mengatakan apa muadzin? Muadzin itu sukmen itu tengersani Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan orang yang apa a'naquhum ya, a'naqum atwal. Jadi lehernya itu panjang hanya sebagai bukti kalau dia itu sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat ya, dalam riwayat itu disebutkan seorang muadzin itu ya, itu senantiasa azan ketika bangkit dari alam barzahnya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Menunjukkan bahwa dia itu statusnya sebagai muadzin di antara orang-orang yang sedang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ku hebatnya muadzin. Nah, makanya teng Indonesia ini alhamdulillah ya, Indonesia itu masjid-masjid kecil itu muadzinnya itu masih asli, bisawab asli. Saya pernah ke Palestina. Ya, saya pernah ke Palestina. Kemudian ke makamnya Nabi Musa. Pas waktu zuhur, saya itu mau sholat bersama teman-teman itu, ada suara adzan. Begitu masuk itu saya cari tukang adzannya. Kok nggak ada muadzinnya? Terus saya tanya, ainal muadzin? Maafi, tidak ada. Terus yang adzan tadi apa? Yang adzan itu sekitar 4 tahun, 6 tahun, apa 7 tahun yang lalu. Ternyata si Dini.
CD. Ini ku cara sakniki ini sing adzan niku cara biyen kaset. Soalnya adzan niku iki adzan kok gayane kaya Cina tapi. Kok gitu wong Arab sing adzan. Ternyata dia hanya menunggu masjid tapi adzannya diserahkan pada elektronik. Nah, alhamdulillah di Indonesia betul wonten. Sak desa-desa nih, ya, masih paling desa, muadzin Indonesia ikut tetap adzan walaupun adzan asar ini kadang jam setengah 5. Tapi tetap adzannya menungso. Loh, kalau di luar negeri itu sudah mulai berubah, makanya muadzin-muadzin itu banyak didatangkan dari Indonesia. Imam-imam itu didatangkan dari Indonesia. Karena wong Indonesia itu ya di samping memang butuh duit ya, tapi mereka itu sudah terbiasa adzan dan terbiasa ngimami sejak kecil. Nah, orang Indonesia itu mulai kecil kan sudah diajari sholatnya benar, rukuknya benar, tahiyatnya benar, ya. Pada tahiyat pertama itu benar, tahiyat terakhir itu benar, moco Fatihah benar. Ya, paling bedanya satunya moco Al-Fatihah, satunya apa Al-Fatihah dengan bismillah, satunya tidak, begitu saja. Tapi semuanya rata-rata bacaan Fatihahnya itu rata-rata sudah benar. Karena apa? Sejak kecil prioritas orang Indonesia, Muslim Indonesia diajari sholat. Dan ini luar biasa. Makanya kita beruntung tinggal di Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai misalkan, manggon Indonesia, opo kain. Sampai jenengan sebenarnya belum ngerti. Kalau kita di luar negeri itu betapa sulitnya untuk mencari makanan halal. Kalau di luar negeri itu begitu sulitnya untuk sholat. Kalau kita 5 waktu, ya sholat 5 waktu ada muadzin, terus muadzin ini gak usah dibayar. Kalaupun dibayar itu kadang gak akeh. Loh kadang awake tasik ngersu loh nek negeri Indonesia. Masalah nggak cocok kali pemerintah mulai biyen kan wonten niku. Biasa dari dulu. Tapi kita harus bersyukur tinggal di negeri yang namanya Indonesia itu 5 waktu kita mendengar suara adzan dan itu asli dan mereka rata-rata adzan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain, An bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzin muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratibin yabisin yasma'uhu rawu Ahmad. Kemudian yughfaru diampuni dosanya siapa yang diampuni bagi orang yang adzan muntaha adani sepanjang. Jadi semakin kencang suaranya itu semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zaman Bilal bin Rabah, zaman Ummi Maktum itu kalau azan itu suaranya itu dikenceng nih. Cara biyen niku kan mboten enten apa? Mboten enten speaker. Jadi kalau di Madinah itu sampai ada apa namanya? Mimbar ya. Itu kalau azan itu suaranya itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, muadzinnya niku biyen niku Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini kan tiang Afrika, keturunan Afrika. Dulu itu orang-orang kafir itu nek menghina sinten niku? Menghina Bilal bin Rabah. Ada gagak naik Ka'bah katanya. Karena apa? Orang hitam adzan. Tapi suaranya itu kan enak dan itu orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu adzan itu naik di Ka'bah, adzan memanggil sholat itu orang-orang kafir ya itu mengatakan menghina, nyinyir dan ada gagak naik Ka'bah. Karena nggak seneng pada Bilal bin Rabah. Tapi beliau itu adalah orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah itu asal usulnya dari Afrika, kemudian beriman di Mekah Al-Mukarramah, ikut hijrah dengan Rasulullah, kemudian muadzin di Madinah ketika Rasulullah wafat. Beliau itu tidak tinggal di Madinah karena terasa nggak kuat di samping atau di area yang di situ Rasulullah dimakamkan. Akhirnya Bilal bin Rabah pindah ke daerah Syria, ke Dimas. Jadi makamnya ada, kalau sekarang namanya Damaskus.
Nah ini, yukfaru lil mu'adzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratibin wa yabisin yasma'u. Pokoknya yang mendengar misalkan rumputan di sekitar gitu, pepohonan, bebatuan itu senantiasa beristighfar kepada Allah untuk memohon ampun ya untuk orang yang muadzin. Berarti kan top gitu. Top kan nih. Tapi rata-rata tiang niku gak gelem jadi muadzin karena kadang niku tiang sopo mek muadzin tok. Padahal itu istimewa. Ada cerita menarik di kalau nggak salah di Masjid Jamek dulu itu ada seorang muadzin yang dihajikan gara-gara eh, gara-gara dia itu menjaga tukang beduk. Jadi setiap menjelang zuhur dia itu sudah siap-siap nabuh beduk, begitu beduk ditabuh langsung adzan. Yang saya sebutkan di sini adalah menjaga waktu sholat. Akhirnya dicoba oleh salah satu televisi nasional ketika menjelang zuhur disuruh mengantar keliling kota Malang. Begitu menjelang adzan, Pak, saya waktu pulang ini. Kemana? Saya mau ke masjid, saya mau nabuh beduk, ini waktu zuhur. Loh, nggak apa-apa Pak, saya tambahin. Enggak, saya mau pulang. Ditinggal. Setelah ditinggal, kapan lagi itu dicoba lagi dengan orang yang berbeda. Dicoba lagi dengan orang yang berbeda, terus dicoba lagi, akhirnya setiap menjelang zuhur, dia harus standby di depan beduk untuk nabuh beduk, karena setelah itu dikumandangkan suara adzan. Akhirnya orang ini dipanggil oleh salah satu TV nasional, dihajikan gara-gara menjaga waktu nabuh beduk. Nah, cara saniki haji beduk. Ya, niku barokah istiqomah. Barokah istiqomah. Saya punya banyak cerita tentang orang yang istiqomah. Ada lagi. Ini tiang istiqomah. Makanya orang yang istiqomah jadi apa saja. Jadi imam istiqomah, jadi muadzin istiqomah, ya, ngaji istiqomah. Nanti oleh Allah itu diberikan waridat ilahiyah. Waridat ilahiyah itu Allah memberikan miracle yang tidak diberikan kepada orang lain. Ada orang yang niki tukang tambal ban. Ya, tukang tambal ban ya barokahnya istiqomah. Jadi suatu ketika ada orang mau berangkat ke Jakarta ini karena besok paginya dia itu ada jorosan ini tender ada di sebuah perusahaan, karena harus berangkat ke Jakarta maka dia di Pantura itu mobilnya itu bannya itu bocor. Begitu bannya bocor karena sudah malam kira-kira jam 11 atau jam 12 akhirnya ke bengkel tersebut. Orangnya diketok-ketok pintunya. Tok, tok, tok. Keluar. Ada apa, Pak? Ban saya itu bocor. Ditambal. Setelah selesai ditambal, ditanya, berapa Pak ongkosnya? Katakanlah, kalau kita bikin contoh, nambal ban itu zaman dulu itu cuma 10.000. Loh, Pak kok 10.000? Sampai bangun, kemudian nambal ban kok 10.000? Iya Pak, siang 10.000, malam juga 10.000, nggak ada bedanya. Wong ini nolong orang. Jadi nggak pernah. Kalau sekarang itu kan mumpung, ya mumpung orang ini butuh, maka tak kei rego 1.000. Ini kebetulan awan 10.000, bengi 10.000, mantun ditambal selesai. Dia berangkat. Begitu berangkat, besoknya setelah presentasi berhasil, dia itu mendapatkan proyek, balik lagi ke orang tersebut. Loh Pak, kok balik lagi? Kenapa? Memang bocor lagi? Oh enggak Pak, saya itu heran, sampean itu tidak mengambil keuntungan sama sekali. Loh memang untungnya apa? Saya itu jujur ya, siang segitu ya, malam segitu. Tujuan saya itu bantu orang. Bapak enggak pingin tak kasih sesuatu untuk, enggak, saya enggak pingin apa-apa. Saya beri modal untuk mengembangkan pingin, enggak, saya enggak pingin. Kalau haji, oh sopo juga gelem haji. Akhirnya diurus segala sesuatunya, akhirnya Allah SWT memberikan kemudahan dengan cara seperti itu. Itu namanya istiqomah. Dan muadzin yang istiqomah salah satunya nanti di dalam riwayat yang lain itu termasuk
barang siapa yang adzan selama adzan selama 12 tahun muhtasiban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dimakan oleh belatung. Tapi syaratnya muhtasiban. Muhtasiban itu apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Oleh karena itu kalau sudah karena apa-apa itu nanti maknanya beda. Maknanya beda. Ya, ada orang protes, wah orang Indonesia itu adzannya itu kadang terlambat. Khususnya di desa. Adzan subuh saja itu kadang itu yang lain sudah selesai dia baru adzan. Apa orang Indonesia itu pokoknya di lockdown. Si ngelokni itu, yang ngelokni itu orang yang kerja di luar negeri. Wow, kalau di luar negeri itu di negara-negara Arab itu adzannya tepat waktu. Terus dijawab, iya mereka tepat waktu karena dibayar. Bayarannya larang. Tapi kalau nggak dibayar, kira seminggu saja nggak usah dibayar, kira-kira adzan apa enggak? Nggak mungkin. Karena kalau sudah ikhlas itu beda. Jadi dia kalau ikhlas itu orang datang itu nggak ada pamrih dalam pikirannya mendapatkan apa. Kemudian dia itu ingin dipuji juga tidak. Karena kewajiban saya adalah mengumandangkan adzan supaya orang datang melaksanakan sholat. Dan itu dilakukan sehari-hari, bahkan bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir mendapatkan sesuatu. Itu namanya ikhlas. Coba kalau muadzin yang yang bayaran, itu mungkin setahun datang kepada pimpinannya. Kira-kira dinaikkan apa enggak? Nah, kira-kira setahun. Kalau sudah 2 tahun, saya dapat apa lagi? 4 tahun, 5 tahun. Karena pikirannya itu saya dapat apa. Tapi kalau ikhlas tidak. Maka di sini muadzin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala namanya muhtasiban, jasadnya dijaga oleh Allah, dia wajib masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Kemudian dalam hadis yang lain, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'adhdhinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Para muadzin itu kelak di hari kiamat atwalun nasi a'naqan, gulune niku paling dawa. Karena apa? Ingin ditunjukkan bahwa dia ini di antara yang lain adalah paling istimewa karena senantiasa memanggil orang untuk mengajak sholat. Maka sepanjang orang yang mendengar dan orang melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan pahalanya sekian banyak orang. Begitu istimewanya seorang muadzin. Tetapi jangan kemudian ini polane muadzin terus jarne wis ben ikhlas terus gak diopeni. Ya. Jadi kita sebagai orang yang jamaah itu juga harus memikirkan bahwa mereka itu bagaimana juga mendapatkan kemuliaan. Ya. Apa yang disampaikan Kiai Tolha. Saya mengutip apa yang beliau sampaikan. Karena juga kalau takmir di Masjid Sabilillah. Jangan sampai perangkat yang ada di Masjid Sabilillah, entah itu imamnya, entah itu muadzinnya, itu kebutuhannya per bulan itu kira-kira jauh dari UMR. Kira-kira naik UMR-nya Malang misalkan 3 juta, itu kira-kira muadzin dan juga yang lain itu di bawahnya sedikit. Sampai seperti itu ya Tolha. Jangan sampai mereka itu kekurangan. Pokoknya jangan sampai adoh kali UMR. Niku pesannya Kiai Tolha. Makanya salah satu masjid yang betul-betul memperhatikan itu memperhatikan jamaahnya, memperhatikan imamnya, memperhatikan muadzinnya, itu saya lihat sendiri adalah Masjid Sabilillah. Karena itu pesan dari Haji Muhammad Tolha Hasan. Sehingga pesan beliau, masjid itu memakmurkan jamaahnya. Jadi masjid itu memakmurkan jamaahnya. Sehingga masjid itu punya klinik, masjid itu punya
ambulan, masjid itu punya koperasi, masjid itu punya lazis, masjid itu punya sekolah, masjid itu punya boarding school, masjid itu punya semacam apa namanya. Jadi ekonomi juga tumbuh sehingga kalau jamaahnya sakit itu berobatnya juga di situ. Ingin belajar juga punya koperasi. Itu konsep yang dibawa oleh ya, termasuk muadzin itu ini harus diistimewakan. Muka-muka kalau panjenengan ya senantiasa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memakmurkan masjid, baik itu sebagai imam, baik itu sebagai muadzin, baik itu sebagai orang yang jamaah, apapun posisinya dia tetap menjadi bagian masjid yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali liwajhikal karim wa ali adhim sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجمعتنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبرنا بك أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه سلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته